Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Bagaimana hukumnya meruqyah orang ahli bid'ah? Boleh, kan masih muslim. Sambil kita dakwahi. Ya, jangan dipakai jin, jangan pakai dukun sembarangan. Namanya orang sakit didakwahi kesempatan. Ya, hadza wallahu ta'ala. Kenapa orang beriman masih bisa dirasuki oleh jin sihir? Kenapa? Karena izin Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin menguji dia. Jangankan orang beriman biasa-biasa, nabi saja kena sihir. Ya, untuk menghapus dosa, untuk menaikkan derajat, dan sekaligus kalau Nabi alaihi salatu wassalam, dia sebagai syariat bagi umatnya bahwa turun obatnya. Qul huwallahu qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbil nas. Hadza wallahu ta'ala. Darah haid nifas lewat dari waktunya tapi masih keluar. Bolehkah kita sholat atau menggauli istri tersebut? Ketahuilah nifas 40 hari maksimal. Lebih dari 40 hari lihat. Kalau kebiasaannya haid pada hari itu berarti hukumnya haid kalau darah keluar. Tapi kalau bukan haid tapi tetap aja keluar lebih 40 hari berarti itu darah penyakit. Dia mandi besar, kemudian dia sholat dan boleh digauli oleh suaminya. Wallahu ta'ala. Bolehkah sholat tahajud berjamaah dengan istri di rumah? Boleh. Ya, boleh. Wallahu ta'ala. Kalau boleh apa disirkan atau dijaharkan? Sholat malam dikeraskan suaranya sedikit. Allah Ta'ala. Bagaimana mensikapi keluarga yang sering menjadi dukun, sementara ilmu yang kita miliki masih kurang untuk menjelaskan ketika ditanya balik oleh objek dakwah kita? Ya, tentunya kita ajak untuk menuntut ilmu. Ya, atau kita berikan dia bahan yang menjelaskan masalah tersebut. Allah Ta'ala. Apakah maksiat dapat menghapus amal baik yang pernah kita lakukan? Kalau maksiatnya banyak bisa kalah kebaikannya. Ya, Allah Ta'ala. Apakah nasib kita di akhirat ditentukan dengan keadaan akhir kita menjelang kematian? Iya. Nabi bersabda, al-a'malu bil khawatim. Amalan itu dilihat dari penutupnya. Jika seumur hidup kita berbuat baik, kemudian menjelang kematian kita berbuat maksiat, kemudian meninggal dalam keadaan maksiat, ketahuilah, kalau orang benar-benar berbuat baik seumur hidupnya, tidak mungkin dia akan maksiat di akhir hayat. Kenapa? Nabi mengatakan orang berbuat baik nampaknya baik, rupanya yang baik, tapi hatinya rusak. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba. Karena apa? Nabi mengatakan wa qul i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramal kalian, setiap orang akan dimudahkan amalannya sesuai dengan catatan. Sebaliknya orang berbuat jahat terus, tapi kok akhir hayatnya tobat, itulah tobat itu kebaikan. Sebaliknya orang itu berbuat baik terus, tapi akhir hayatnya kok jahat. Disebut dalam hadis Nabi, rupanya saja berbuat baik, hakikatnya tidak. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana mensikapi istri yang malas mendirikan sholat? Ini bahaya. Ganti yang lain. Kalau memang tidak mempan sholat berbahaya ini. Ya, bisa kafir. Ya, waliyadzubillah. Ini nasihat dengan baik. Kalau memang tidak mempan dengan itu dan ini kita nasihati, ya apa boleh buat. Bolehkah kita ikut bergotong royong membangun masjid yang dalam lingkungan masjid tersebut terdapat kuburan? Boleh dengan syarat diingatkan supaya dipindah. Kalau tidak bisa dipindah ya jangan. Wallahu ta'ala. Apakah sujud sahwi setelah salam ditambah lagi dengan salam atau tidak? Iya, tambah dengan salam. Kalau mau lebih panjang, hari Senin besok pembahasan sujud sahwi di kesehatan. Ya. Apakah masih mungkin orang bermimpi bertemu Nabi? Mungkin saja, tetapi tidak sembarangan. Arti tidak sembarangan. Orang boleh mengakui bertemu Nabi, tapi pas enggak rupa yang dilihat dengan sifat Nabi yang sebenarnya dalam hadis. Hadza wallahu ta'ala. Bagaimana dengan keyakinan penyakit akibat perbuatan orang atau guna-guna?
Bisa jadi itu dikatakan sihir, tetapi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi'idznillah. Mereka tidak mampu memberikan orang mudarat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah hasil pengumpulan zakat fitrah diperuntukkan untuk pembangunan masjid? Ini salah jalur. Zakat fitrah untuk fakir miskin, bukan untuk masjid. Kalau zakat mal iyalah, kalau memang dibutuhkan. Wallahu ta'ala. Kapan wanita yang akan segera melahirkan meninggalkan sholat? Ya kalau sudah keluar darah. Kalau sudah keluar darah, maka itu sudah dikatakan tanda melahirkan, maka dia meninggalkan sholat. Wallahu ta'ala. Bagaimana jika lalu makmum lupa atau ragu-ragu telah meninggalkan sholat atau telah meninggalkan sesuatu yang terjadi atau memang menjadi kewajiban dalam sholat? Apakah makmum harus sujud sahwi sendirian atau bagaimana? Tidak perlu dia sujud. Dan orang yang sholat ini dituntun untuk khusyuk. Berarti kemungkinan dia melamun dalam sholatnya seperti ini. Kemungkinan saja. Masa sampai kewajiban ditinggalin? Hadza wallahu ta'ala. Apa yang kita benci kalau ketika kita merubah kemungkaran dengan hati, perbuatannya atau orangnya? Iya, perbuatannya dan orangnya. Membenci orang itu tergantung kemungkarannya dan mencintainya tergantung ketaatannya. Hadza wallahu ta'ala. Ketika kita bangun dari tumakninah. Tumakninah. Ini pertanyaan yang benar. Sehingga jawabannya benar. Bangun dari tumakninah. Bagaimana rupanya tumakninah itu dia duduk rupanya? Bangun dari rakaat pertama. Artinya selesai dari rakaat pertama, sujud kedua ke rakaat berikutnya. Itu baru benar. Ya, bukan bangun dari tumakninah. Ya, tumakninah itu bukan duduk rupanya, bukan tidur juga. Ya. Bangun dari sujud kedua, pindah ke rakaat berikutnya. Di mana posisi tangan? Di depan atau di samping? Di depan kita. Bukan di samping begini. Wallahu ta'ala. Bagaimana dengan obat? Tidakkah termasuk syirik? Tidak termasuk syirik karena obat itu secara ilmiah. Dan hatta dia ilmiah kalau Allah tidak mau kan tidak tepat juga. Atau salah penggunaan belum tepat. Sakit kepala, minum obat sakit perut, bisa nyambung? Tidak nyambung. Hatta obat pun kalau memang ilmiah kita itu dengan izin Allah, itu sebagai sebab yang disyariatkan. Hadza wallahu ta'ala. Apa jenis kemungkaran yang hanya boleh dilakukan oleh penguasa? Enggak ada. Semua tidak boleh berbuat mungkar. Ya. Jangan pernah berkeyakinan penguasa boleh berbuat mungkar. Ya. Sedikit-sedikit, enggak ada. Semua tidak boleh berbuat kemungkaran. Namun kalau pemerintah berbuat kemungkaran, beda sikap kita untuk menghadapinya. Orang biasa berbuat kemungkaran, beda sikap kita untuk menghadapinya. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Benarkah hadis dari Ummu Habibah yang mengatakan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh bepergian selama 40-20 hari? Tolong dijelaskan. Ayat Allah Subhanahu wa taala, dia itu menunggu 4 bulan 10 hari. Ya, 4 bulan 10 hari. Dia tidak berdandan, dia tidak pakai wangi-wangian, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali ada kebutuhan yang mendadak. Hadza wallahu ta'ala. Apakah kita wajib mengqada puasa yang kita mengetahui akan batalnya puasa tersebut setelah kita selesai menunaikannya? Bagaimana mau batal sedangkan sudah selesai ditunaikan? Ya. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan meragukan, ambil yang tidak meragukan. Wal yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak bisa hilang karena keraguan. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah sama kalung dengan gelang itu termasuk syirik? Sudah saya jelaskan. Kalau kalung wanita dari emas bukan syirik, tapi kecantikan. Ya. Kalung dan gelang di sini ditujukan untuk menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Itu yang termasuk syirik. Wallahu ta'ala.